Pasti udah nggak asing lagi kan, setiap beberapa bulan sekali pasar saham itu heboh gara-gara satu hal, perombakan indeks MSCI. Ada saham yang masuk terus dipuja-puja, ada yang keluar langsung dicap jelek. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, di luar semua euforia dan drama itu, apa sih yang sebenarnya ngegerakin harga saham-saham ini? Yuk, kita bedah sama-sama. Ya, ceritanya di pasar tuh simpel banget kan? Kalau ada saham yang masuk MSCI, wah itu dianggap kayak dapat tiket emas. Sebaliknya, yang keluar dianggap kena vonis mati. Sentimen ini tuh kuat banget. Sampai-sampai banyak investor yang reaksinya emosional, langsung ikut-ikutan beli atau jual besar-besaran. Nah, tapi pertanyaan besarnya muncul di sini nih. Setelah semua euforia dan kepanikan di awal itu selesai, apa benar realitanya sesimpel itu? Jangan-jangan narasi masuk pasti cuan, keluar pasti boncos itu cuma mitos pasar aja. Oke, buat jawab itu semua, kita lupain dulu deh semua opini dan gosip, kita lihat aja langsung datanya. Kenapa? Karena angka itu nggak bisa bohong, nggak punya emosi. Coba kita lihat apa kata data historis tentang beberapa saham yang baru-baru ini kena perombakan MSCI. Nah, ini dia datanya. Coba kita lihat bareng-bareng. Ada 3 saham yang masuk, Cuan, PTRO, DSSA, dan satu yang keluar, Adro. Sekilas aja polanya udah aneh. Lihat deh DSSA, katanya masuk, tapi kok malah turun setelah implementasi? Dan yang paling bikin kaget, Adro, saham yang katanya bakal dibuang, malah performanya biasa aja. Jelas ini ceritanya lebih rumit dari sekedar masuk atau keluar. Lihat deh bedanya, jomplang banget. Di satu sisi ada PTRO yang terbang lebih dari 100%. Di sisi lain ada ADRO, saham yang katanya bakal dihukum karena keluar, malah hasilnya cuma datar-datar aja. Ini bukti pertama kita kalau narasi simpel di pasar itu seringkali keliru. 111,7%. Gila kan? Angka segede ini jelas bukan cuma karena sentimen investor retail doang. Ini pasti ada aliran dana supermasif yang masuk ke saham ini. Nah, sekarang kita bandingin sama ADRO, cuma 1,34%. Artinya apa? Artinya setelah semua panik jual itu selesai, harganya balik lagi, stabil. Ini bukti kalau ketakutan soal saham yang keluar dari indeks itu seringkali lebay. Oke, ini jadi ngebawa kita ke pertanyaan paling penting. Kalau bukan sentimen di awal yang jadi penentu, terus kapan dong duit gede itu beneran bergerak? Momen apa sih yang sebenarnya jadi pemicu aliran dana raksasa ini? Nah, jawabannya ada di sini. Ternyata ada 2 fase yang beda banget. Fase pengumuman itu isinya cuma spekulasi, rumor, emosi para trader. Tapi fase implementasi, nah disinilah para raksasa, para fan pasif yang wajib ngikutin indeks mulai bergerak. Ini bukan lagi soal opini, ini mesin yang jalan. Disinilah realita pasar yang sebenarnya terjadi. Jadi, polanya tuh sebenarnya kebalik dari yang dipikirin banyak orang. Kenaikan paling gede buat saham yang masuk, itu justru kejadiannya setelah implementasi. Pas dana-dana pasif itu terpaksa beli. Dan tekanan jual buat saham yang keluar, seringnya cuma sementara sebelum harganya normal lagi. Kuncinya itu di mekanisme, bukan emosi. Eits, tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Efek mekanis dari MSCI ini cuma pemicu awal. Setelah para fan pasif itu selesai dengan tugasnya, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang ngambil alih kendali? Nah, disinilah panggungnya berpindah ke tangan para pemain dominan di pasar. Nah, di pasar kita kan sering dengar istilah bandar. Sebenarnya ini siapa sih? Gampangnya, mereka ini pemain-pemain kelas kakap dengan modal super gede yang bisa menyerap atau ngelepas saham dalam jumlah masif. Mereka ini bukan cuma ikutin arus, mereka itu yang bikin arusnya. Mereka punya kekuatan buat mempertahankan tren harga. Oke, kalau kita balik lagi ke 4 saham tadi, sekarang semuanya jadi masuk akal kan? Di PTRO, para pemain besarnya terus nambah barang, makanya harganya naik terus. Di DSSA, mereka malah jualan pas lagi rame-ramenya. Cuan, seimbang. Nah, Adro, begitu tekanan jual dari fan pasif selesai, ya udah harganya dibiarin balik ke nilai fundamentalnya. Jadi efek MSCI itu cuma babak pembuka. Para pemain inilah yang nulis sisa ceritanya. Tapi, bahkan, bandar paling kuat sekalipun, itu nggak bisa melawan hukum alam pasar selamanya. Mereka juga nggak maha kuasa. Ada kekuatan-kekuatan fundamental yang lebih dalam, kayak tuas-tuas tersembunyi, yang pada akhirnya bakal nentuin apakah sebuah tren harga itu bisa bertahan atau enggak. Ada 4 tuas tersembunyi yang wajib kita cek. Pertama, leverage. Kenaikan harga ini pakai uang beneran atau utangan, yang bisa bikin ada jual paksa. Kedua, gadai saham. Pemilik utamanya ngejaminin saham mereka nggak? Ini bisa jadi bom waktu. Ketiga, short seller. Ada pemain besar yang pasang taruhan sahamnya bakal turun nggak? Dan yang paling penting, keempat, fundamental. Harga sahamnya sekarang masuk akal nggak sih dibandingin sama kinerja perusahaannya?
Dan ujung-ujungnya, semua hiruk-pikuk itu akan kembali ke satu pertanyaan simpel tapi krusial. Apakah perusahaan di balik saham itu sepadan dengan harganya? Fundamental itu ibarat jangkar yang nahan harga biar nggak terbang terlalu jauh dari kenyataan. Jadi udah jelas banget ya, kalau kita mikirin MSCI cuma sebatas masuk atau keluar, itu salah besar. Itu cuma kayak lihat puncak gunung es. Pemicunya memang di situ, tapi kekuatan yang sebenarnya, yaitu para pemain dominan dan fundamental, itu tersembunyi jauh di bawah permukaan. Makanya lain kali ada heboh-heboh soal rebalancing MSCI, jangan cuma nanya masuk atau keluar. Coba deh ganti pertanyaannya jadi, siapa pemain besar di balik saham ini? Seberapa kuat modal mereka buat mempertahankan trennya? Dan yang terpenting, fundamental perusahaannya mendukung nggak harga segitu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang bakal nunjukin cerita sebenarnya jauh di balik euforia sesaat.